Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Dengan saya Surlina dari SMP Negeri 6 Bengkalis. Saya Haminal SPD SMP Negeri 9 Bengkalis. Saya Nurlianti SMP Negeri 6 Bengkalis. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurlianti. Waalaikumsalam Ibu Haminur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabar? Amin, alhamdulillah. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching hari ini. Betul Ibu, saya ingin coaching hari ini. Baiklah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Pertama, rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu berkaitan dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tidak lupa juga dengan alur tirta dalam percakapan. Ya Bu? Ya. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Dalam kegiatan coaching ini nanti saya akan meningkatkan kompetensi coaching, yaitu pertama presence, kehadiran sepenuhnya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh itu ya Bu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifiknya saya ingin diobservasi pada bagian mendengarkan aktif Ibu, karena menurut saya di situ penting sekali agar saya bisa benar-benar menangkap keinginan atau harapan daripada coach saya sehingga ide-ide barunya benar-benar keluar. Mantap tuh. Lanjut, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Ya, untuk indikator ketercapaian ini yaitu di mana saya berharap nanti pada akhirnya coach saya bisa menemukan ide-ide barunya, kemudian sampai pada rencana dan tanggung jawab yang akan diterapkannya sehingga terpecahkanlah situasi atau masalah yang dihadapinya. Baiklah Bu, setelah ini silakan Ibu melakukan coaching, mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Surina. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu Surina? Alhamdulillah baik. Jadi apa nih yang mau Ibu bicarakan pada pertemuan kita kali ini? Mungkin Ibu, saya tertarik ingin mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas saya. Baik, bisa diceritakan seperti apa? Begini Bu, saya ingin menggunakan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran supaya murid-murid saya lebih interaktif dan bisa menikmati proses belajar di kelas. Baik. Jadi apa nih motivasi Ibu untuk menggunakan aplikasi ini di kelas ini? Saya ingin murid-murid saya lebih berpartisipasi dalam pembelajaran dan menikmati proses belajar. Selain itu, dengan Quizizz ini saya bisa langsung mendapatkan umpan balik tentang pemahaman siswa-siswa saya. Baik, tujuan Ibu sangat baik sekali di sini ya. Jadi apa nih yang sudah Ibu pikirkan sebagai solusi untuk masalah perangkat yang belum dimiliki siswa Ibu ini? Saya berpikir untuk menggunakan aplikasi Quizizz ini dengan mode kertas Bu. Mode kertas seperti apa itu? Jadi saya akan mencetak kuis saya, kemudian mendistribusikan kuis tersebut ke siswa-siswa saya. Kenapa Ibu memilih mode ini? Dengan mode kertas ini menurut saya siswa bisa lebih bisa memanfaatkan aplikasi ini secara langsung, tidak online ya. Jadi siswa bisa langsung interaktif menjawab soal-soal kuis yang saya berikan. Baik. Tanpa tergantung dengan perangkat elektronik. Iya, itu masuk akal sekali ya Bu. Jadi di sini pernah atau belum sebelumnya Ibu menggunakan mode kertas ini atau ini baru pertama kalinya? Sebenarnya ini baru pertama kali Bu. Itu saya juga sebenarnya masih merasa khawatir tentang kesiapan murid-murid saya dalam menggunakan
aplikasi ini. Tapi saya siap mencobanya. Baik, baik sekali. Jadi di sini mungkin kita bisa mencoba ya mengidentifikasi tantangan apa nanti nih yang akan Ibu hadapi dengan menggunakan mode kertas ini. Tantangan yang utama yang mungkin saya hadapi nanti, saya harus memastikan bahwa murid-murid saya betul-betul memahami bagaimana penggunaan aplikasi ini dalam mode kertas. Baik. Dan kemudian bagaimana saya mengevaluasi hasil dari penggunaan aplikasi tersebut. Baik, jadi bagaimana nih gambaran dari langkah-langkah konkret Ibu mengimplementasikan ide ini? Kira-kira apa nih yang perlu Ibu lakukan atau Ibu mulai di sini? Yang pertama, saya akan membuat akun Quizizz, kemudian saya akan membuat soal-soal quiz di aplikasi, dan selanjutnya saya harus mencetak pilihan jawaban yang kemudian akan saya bagikan ke murid-murid saya. Baik, menarik sekali. Jadi selain itu mungkin ada hal lain yang perlu Ibu persiapkan? Saya pikir saya juga perlu memastikan bahwa murid-murid saya memahami cara menggunakan mode kertas ini, Bu. Iya. Dan saya juga harus memahami bagaimana saya mengevaluasi hasil kuis ini nantinya. Baik, baik, itu benar sekali ya Bu. Jadi bagaimana Ibu kira-kira akan menjelaskan penggunaan mode ini kepada murid Ibu nanti di kelas? Sebelum menggunakan mode kertas ini, saya akan mengadakan briefing sebentar sebelum mengadakan kuis. Saya akan menjelaskan bagaimana mereka menjawab soal kuis tersebut. Baik. Baik, jadi itu merupakan rencana Ibu ya ke depannya mulai menggunakan Quizizz ini. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan menggunakan mode kertas Quizizz ini di kelas Ibu? Saya berencana menggunakannya dalam minggu ini, Bu. Jadi dalam minggu ini saya akan mulai dengan satu materi dulu, Bu. Oke, dalam satu materi dulu. Dan bagaimana saya akan melihat bagaimana respon siswa saya dengan menggunakan aplikasi ini. Baik. Jadi kira-kira nanti mengukur keberhasilan dari implementasi ini bagaimana Ibu? Apa nih yang akan Ibu lakukan agar supaya bisa nih melihat keberhasilannya itu, mengukurnya bagaimana? Saya akan meminta umpan balik dari murid-murid saya dan mengevaluasi hasil dari hasil kuis yang mereka ikuti itu ya. Saya akan meminta umpan balik dari mereka dan saya akan mengevaluasi hasil dari kuis yang mereka ikuti. Baik, iya. Kalau begitu kemudian misalnya nih terjadi ya, bisa saja terjadi ya Bu, misalnya hasil daripada anak itu nanti tidak sesuai nih dengan apa yang Ibu harapkan nih. Apakah Ibu sudah punya rencana lain gitu untuk menghadapi ini? Jika ini tidak sesuai harapan, penggunaan ini tidak sesuai harapan nantinya, mungkin saya akan mengevaluasi penggunaan aplikasi ini, kemudian saya akan mungkin akan membuat soal ulang, menyesuaikan dengan pemahaman murid-murid saya. Iya, betul sekali. Baik, seperti itu Bu. Jadi rencananya ini sangat bagus ya, rencana Ibu Sulina ini saya sampai catat secara detail ini rencananya, dan saya sangat mengapresiasi sekali nih upaya yang akan Ibu laksanakan di sini, karena ini kan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Meskipun Ibu telah menghadapi kendala-kendala ya di sini, tapi saya yakin sekali Ibu bisa memberikan pendekatan ini kepada siswa dan akan sangat termotivasi dan terlibat aktif ya di kelas Ibu nantinya. Saya harap seperti itu. Terima kasih Bu Nuryanti. Terima kasih banyak Bu Nuryanti. Apresiasi dan dukungan Ibu sangat berarti buat saya. Saya berharap kedepannya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi. Baik, terima kasih juga nih saya Bu Sulina, karena ini juga menjadi ilmu baru bagi saya ini. Dan jangan ragu ya Bu dalam menghubungi saya nanti kalau misalnya Ibu masih ingin melakukan diskusi, dan tentu saja saya menunggu ini nanti seperti apa Ibu menerapkannya di kelas. Ini pasti sangat menarik sekali. Kira-kira kapan nih Ibu akan siapkan waktu setelah mengimplementasikannya di kelas? Ya, nanti kita ngobrol lagi ya Bu, sekitar 2 minggu lagi lah untuk melihat bagaimana progres dari penggunaan aplikasi ini dalam pembelajaran. Baik, saya tunggu ya Ibu. Ya, sampai jumpa ya. Ayo, sampai jumpa. Terima kasih Bu Sulina. Sama-sama Bu Nuryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pertanyaan setelah percakapan Ibu melakukan coaching tadi. Baik.
apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi pada saat coaching saya sudah mendengarkan secara aktif, present, kemudian sampai memberikan pertanyaan berbobot, dan kemudian sampai pada coaching menemukan ide-ide baru dan menemukan solusi dari kendala yang dihadapinya, Bu. Baik Bu, berdasarkan hasil observasi, proses coaching ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching dan juga alur tirta serta ide-ide dari coaching sudah tersampaikan. Terima kasih, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir setelah ini, kompetensi apa lagi yang akan ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi kalau tadi pada saat melakukan coaching itu sepertinya di sini saya ingin mengembangkan lagi kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu, agar benar-benar coach bisa menangkap gitu ide-ide baru atau solusi dari kendala yang sedang dihadapinya. Ya. Baiklah Bu, berarti observasi kita terhadap coaching hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan sukses untuk akan datang. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ibu Haminor. Waalaikumsalam Bu Sulina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik ya. Oh ya, sebentar lagi Ibu akan mengadakan coaching ya bersama Ibu Nurlianti. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan ya Bu, mengenai rubrik penilaian. Jadi saya akan mengamati apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetisi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang kritis atau berbobot. Oke, baik ya Bu. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin diobservasi? Yang ingin spesifik pada saat diobservasi yaitu mendengarkan aktif, karena saya di situ sebagai coach untuk mendengarkan ide-ide yang disampaikan oleh coach. Gitu ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Di sini saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Itu saja transportasi yang kita diskusikan. Selamat melakukan coaching. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Nurlianti. Selamat pagi, Ibu Haminor. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa yang mau diceritakan? Di hari ini saya itu mau bercerita dengan Ibu tentang kondisi di kelas saya, Bu. Jadi anak-anak itu memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang rendah ketika disuruh berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi saya maunya anak-anak ini memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi dalam belajar, terutama dalam berbicara. Itu tujuan Ibu ya? Apa motivasi utama Ibu untuk meningkatkan siswa Ibu dalam berbicara bahasa Inggris? Jadi kan kita ketahui ya Bu, bahasa Inggris ini sangat penting sekali untuk masa depan anak-anak. Jadi ketika mereka sudah punya kemampuan dasar dalam berbicara ke bahasa Inggris, sehingga tentunya mereka akan mendapatkan masa depan yang lebih mudah, yang lebih baik, seperti itu Ibu. Saya setuju Bu. Berarti kemampuan berbahasa Inggris sangat bermanfaat. Apa yang akan Ibu harapkan nanti? Nantinya saya berharap ya mereka, terutama di kelas saya itu mau berbicara, termotivasi, kemudian percaya diri untuk bisa tampil ke depan kelas dalam menggunakan bahasa Inggris itu. Tampil di depan kelas berbahasa Inggris.
Baiklah, mari kita identifikasi tindak lanjut. Iya, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah ini? Oke, sejauh ini kan saya sudah mencoba membawa anak-anak untuk melakukan berbagai aktivitas di kelas berbicara, seperti praktek berbicara di depan, kemudian melakukan role play atau bermain peran, kemudian membuat presentasi di depan kelas seperti itu, Bu. Tetapi setelah sering seperti itu masih saja gugup anak-anak, masih saja malu gitu untuk bisa tampil menggunakan bahasa Inggris. Apakah Ibu sudah mencoba teknik untuk mengurangi rasa gugup siswa Sebenarnya ini? iya, sebenarnya ada sih, Bu. Misalnya kan saya pernah tuh bikin misalnya memberikan umpan balik yang positif, kemudian memberikan apresiasi kepada anak-anak, tetapi hasilnya itu belum terlalu signifikan gitu, Bu, sehingga anak-anak itu masih ada rasa takut bikin kesalahan, kemudian takut diejek. Nah, seperti itulah Ibu kondisi di kelas itu. Kondisi di kelas seperti itu kemungkinan besar ya. Ya, seperti itu. Apakah Ibu sudah melakukan berkomunikasi menggunakan perasaan? Bertanya perasaan Iya, anak gitu ya, Bu. Pernah sih, Bu. Kemudian saya pernah juga mendengar anak-anak itu bilang memang malu gitu, malu diejek, malu takut salah, karena kan ini kan bahasanya bahasa asing ya, Bu. Tidak semua anak itu punya kemampuan mengucap dengan benar. Nah, seperti itu. Seperti mengucap bahasa yang benar. Bagaimana suasana kelas kalau sudah proses pengucapan bahasa Inggris? Sebenarnya suasana kelas sudah kondusif gitu, Bu ya, sudah mendukung gitu suasana kelasnya. Tapi tetap saja, Bu, di kelas itu ketika anak disuruh ke depan masih malu, masih tidak termotivasi. Nah, itu Berarti masih canggung. masih canggung seperti itu, Bu. Baiklah, apa yang perlu kita buat rencana konkret ke depannya untuk memotivasi dan kepercayaan diri siswa Ibu dalam berbahasa Inggris, khususnya dalam masalah ini? Itulah, Bu, masih saya pikirkan. Cuma kan saya kira mungkin kita akan membuat lingkungan kelas itu yang lebih mendukung ya, Bu, dan tidak menakutkan gitu untuk anak-anak ya, sehingga buat anak merasa malu atau takut salah ya, Bu. Kemudian mungkin harus lebih membiasakan anak ya, Bu, berbicara dengan suasana yang menyenangkan, mungkin dengan topik yang menantang. Kemudian ada penghargaan kecil bagaimana, Bu, dan juga partisipasi aktif ya. Kecil ya, Bu. Iya, betul. Bagaimana, Ibu? Bagus sekali tuh kalau yang model penghargaan kecil, partisipasi mereka aktif. Apa yang Ibu pikirkan itu? Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu tentu nanti anak-anak bisa lebih santai ya, Bu, bisa termotivasi. Motivasi. Bisa. Berarti itu bisa sangat motivasi siswa Ibu gitu ya? Iya, betul. Apakah sudah Ibu memikirkan jenis kegiatan bicaranya? Mungkin sesuai dengan topik-topik setiap hari ya, Bu. Kemudian juga saya sesuaikan lah kegiatannya dengan materi-materi saya nantinya, Bu. Berarti materi yang akan Ibu sampaikan ke siswa gitu ya? Iya. Bagus. Bagaimana cara Ibu memperkenalkan aturan kelas pada kegiatan-kegiatan pada siswa? Nah, iya Bu, betul juga. Sepertinya ini juga akan membantu. Jadi nanti saya akan memperkenalkan semacam aturan kita dalam aturan di kelas ya, Bu, seperti kesepakatan ya, Bu. Kesepakatan. Jadi nanti ketika teman-teman tampil, entah itu mereka salah ucapan, entah mereka itu tidak terlalu menarik, tapi teman-teman tidak boleh mengejek. Tetap sama saling menghargai, memberikan apresiasi atas usaha teman, seperti itu. Saya kira kelasnya pasti akan lebih kondusif, menyenangkan ya, Bu. Ya, berarti terjadi perubahan yang bermanfaat. Nah, seperti itu ya, saya kira begitu, Bu. Bisa ini. Baiklah, itu rencana yang cukup punya komitmen ya. Apa rencana ini untuk penerapan ke depannya, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi nanti kan saya kasih nih aturan atau kesepakatan kelas ya, Bu.
kepada anak-anak bahwa mereka seharusnya melakukan ini dan tidak melakukan ini. Misalnya tadi kan saling mendukung, saling menghargai, tidak mengejek. Nah seperti itu. Kemudian tampillah dengan motivasi yang tinggi, kepercayaan diri, sehingga setiap hari mereka akan meningkat kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya. Saya kira akan seperti itu. Kemudian saya akan berikan apa ya, adanya reward gitu mungkinnya Bu, dengan apresiasi secara bahasa. Kemudian ada poin-poin tambahan atau apa gitu ya Bu. Bagi yang berhasil ya. Nah itu. Bagaimana cara Ibu mengukur implementasi ini? Saya kira mengukurnya itu setelah saya melakukan tes, kemudian umpan balik kepada anak. Jadi nanti saya bisa melihat nih hasil dan umpan balik yang anak berikan terhadap apa yang sudah saya terapkan nanti. Seandainya Ya. tidak sesuai dengan harapan, Baik. apa yang akan melakukan? Jadi nanti kalau seandainya Ibu tidak sesuai harapan, Cadangan ke depannya. saya kira saya akan evaluasi kembali ya Bu. Mungkin ada kesepakatan kelas nih yang harus saya perbaiki atau ditambah gitu, sehingga anak-anak memang benar-benar terfokus kepada lingkungan yang kondusif untuk mendukung mereka berbicara berbahasa Inggris. Berarti ini pendekatan secara baik Ibu, Nah, ya. iya. Pendekatan baik berarti Ibu menyarankan agar Ibu tetap terbuka dan mencoba hal-hal baru, metode baru untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Baik ya Bu, seperti itu. Rencana ini sangat baik Bu Yanti. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi upaya Terima kasih, Ibu dan dalam meningkatkan motivasi kepercayaan diri siswa dalam bahasa Inggris. Dan saya yakin dengan pendekatan ini siswa lebih termotivasi untuk berbahasa Inggris. Betul Bu? Iya Bu. Mudah-mudahan. Baik. Ini saya berterima kasih nih kepada Ibu nih pembicaraan hari ini. Ya, sama-sama. Saya mendapatkan ide dari ini, mendapatkan solusi dari apa yang saya hadapi selama ini, Bu. Terima kasih Bu Aminah. Nanti jangan ragu menghubungi saya. Iya, Bu. Jadi kita ada feedback berbalik apa yang kita diskusikan hari Iya, ini. nanti Kemudian saya juga berharap untuk sesi berikutnya bagaimana kita bisa melihat hasil dari yang Ibu cadangkan pada hari ini. baik-baik, nanti saya akan sampaikan kepada Ibu ya bagaimana nanti adanya progres pada siswa Kira-kira saya. berapa hari ke depan atau berapa minggu ke depan? Mungkin saya masuknya sekitar minggu depan ya Bu, seminggu 2 kali, berarti setelah itulah Bu, agak-agak minggu kedua atau ketiga baru saya izin ketemu Ibu lagi ya. Jangan lupa kita saling kontak. Iya. Oke, terima kasih ya Bu. Izin Sukses. Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Aminah, Iya Bu. tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Nurlianti. Alhamdulillah prosesnya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya akan kepada Ibu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Pada saat melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tak luput pula saya melakukan alutsista percakapan coaching, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Sebagai observer, saya melihat tadi proses coachingnya yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan sesuai alur tirta ya Bu ya. Dan Ibu Haminor sudah mendengar aktif sehingga bisa merespon coaching tadi dalam menyampaikan permasalahannya. Ini Bu juga tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya Bu. Oke, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan, kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baiklah Bu, dalam hal yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya proses coaching ini menjadi lebih baik untuk ke depan. Baiklah Bu, demikian observasi kita pada siang hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.
Assalamualaikum Ibu Sulina. Waalaikumsalam Bu Yan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini Ibu dengan melakukan coaching ya dengan Ibu Haminor. Ya benar Bu. Kalau begitu ini kita akan melakukan supervisi dulu nih ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Untuk pertama akan saya sampaikan dulu rubrik penilaian dari percakapan coaching yang harus Ibu lakukan nanti ya. Jadi di mana rubrik penilaian ini nanti adalah yang pertama prinsip coaching, di mana prinsip coaching yang kita ketahui bersama adalah kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga nanti menjadi rubrik penilaiannya adalah alur cerita. Jadi percakapan alur cerita ini seperti yang kita ketahui juga yaitu mulai dari tujuan umum, indikator, kemudian identifikasi ya Bu, identifikasi, kemudian rancangan aksi sampai pada tanggung jawab dari coachee tersebut. Nah seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lanjutan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Jadi dari kompetensi itu mana nih yang spesifik yang Ibu ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk pertanyaan terakhirnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini yang diinginkan itu seperti apa? Saya ingin coachee nanti menemukan solusi atau menemukan langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baik, saya kira cukup ini saja ya Bu untuk supervisi kita. Silakan Ibu melanjutkan dengan kegiatan coaching. Semoga sukses ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sulina. Waalaikumsalam Bu Aminor. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Ada apa nih? Ada yang ingin Ibu ceritakan? Ada nih Bu sedikit yang perlu saya berbagi dengan Ibu. Karena ini masalah saya Bu, di sekolah saya ditunjuk sebagai tim supervisi yang menangani 6 orang rekan-rekan guru di sekolah. Jadi saya bingung bagaimana cara saya untuk membimbing, mengajak guru-guru ini sukses nanti dalam pelaksanaan supervisi di kelas. Oke Bu, terima kasih ya Bu Aminor sudah berbagi. Jadi tujuan Ibu ingin mencari solusi ya, membantu Ibu untuk menemukan cara yang efektif untuk mencapai target dalam pencapaian hasil supervisi nanti ya Bu. Iya. Apakah tujuan ini sudah sesuai? Sudah Bu. Oke. Selanjutnya coba kita kita identifikasi masalah ini lebih detail. Bisa Ibu ceritakan situasi yang Ibu alami di sekolah? Ceritanya begini Bu. Pada beberapa hari yang lalu ada hasil rapat. Kepala sekolah melakukan pembentukan tim. Siapa akan menjadi ketua tim ini, tim itu dalam supervisi. Dan saya ditunjuk sebagai ketua tim supervisi yang di bawahnya ada 6 guru rekan-rekan saya. Jadi saya merasa rekan-rekan ini tentu kalau saya yang menilai akan ada muncul hal-hal yang membuat mereka nanti menjadi takut atau bingung karena saya yang menilai. Karena biasanya kata mereka yang menilai ini adalah kepala sekolah Bu. Dan saya pun punya keinginan guru-guru ini berhasil pada kegiatan supervisi di kelas dan ada hal-hal baru yang akan saya sampaikan kepada mereka. Oh, begitu ya. Saya mengerti dengan situasi dan kondisi yang Ibu alami di sekolah ya Bu. Iya. Jadi menurut Ibu apa hal-hal yang perlu Ibu persiapkan dan diperhatikan agar pelaksanaan supervisi nanti berjalan dengan lancar? Oh baiklah Bu, hal-hal yang menurut saya yang perlu diperhatikan dalam proses supervisi yang akan datang, yang pertama administrasi dulu, baik buku 1 maupun buku 2-nya. Kemudian strategi pembelajaran di kelasnya nanti pada saat supervisi. Yang ketiga aspek media pembelajaran yang akan digunakannya. Oh gitu ya Bu.
Selanjutnya coba kita rancang ya Bu, rencana aksi untuk mengatasi masalah ini Bu. Yang pertama tadi mengenai administrasi guru. Iya. Apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan? Langkah yang pertama yang akan saya lakukan yaitu pertama membentuk grup WA. Karena grup WA ini guru-guru yang akan saya bina dalam supervisi ini bisa saling berkomunikasi, membicarakan masalah administrasi guru. Oke, luar biasa Ibu Aminor ya. Terima kasih. Untuk aspek strategi pembelajaran nih, apa yang Ibu bisa lakukan sebelum kegiatan supervisi ini? Nah, sebelum kegiatan supervisi, aspek pembelajaran ini dari hasil diskusi di grup WA dilanjutkan nanti pertemuan seminggu sebelum supervisi, yaitu kami lakukan di hari Sabtu, bagaimana membahas strategi pembelajaran guru-guru ini sebelum dilakukan supervisi di dalam kelas. Bagus sekali rencana Ibu Aminor ini ya. Terima kasih. Kemudian bagaimana Bu dengan media pembelajaran dalam pelaksanaan supervisi nanti supaya sesuai dengan rubrik penilaian Ibu sebagai supervisor? Di pikiran saya Bu mengenai media pembelajaran ini, karena guru-guru kan punya teknologi HP, jadi mengajak mereka menonton video YouTube bagaimana guru itu bisa menerapkan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena dengan seperti itu guru itu semakin maju, karena dengan teknologi guru akan menerapkan, mengimplementasikan ilmu pengetahuannya kepada siswa dan berpihak kepada siswa. Jadi setelah disupervisi nanti ada perubahan ke depan yang bisa dilakukan guru-guru yang sudah saya bimbing sesuai dengan rubrik penilaian supervisi. Oke, luar biasa sekali Bu. Berarti kita sudah punya rencana aksi yang jelas ya Bu. Iya, Bu, iya. Sekarang Ibu kira-kira kapan Ibu ingin memulai langkah-langkah tadi rencana Ibu? Minggu ini Bu. Karena semakin cepat rasanya proses itu akan semakin lebih baik. Jadi guru-guru saya semakin cepat melakukan perubahan. Oke, baiklah dalam minggu ini ya Bu Iya. ya. Bagaimana nanti sekitar 2 minggu lagi kita adakan tindak lanjut. Saya ingin melihat nih atau ingin mendengar cerita Ibu bagaimana kemajuan Ibu dalam memberikan dukungan dalam kegiatan supervisi di sekolah Ibu ya. Baiklah Bu, saya senang sekali. Terima kasih Bu Aminor. Iya, Bu. Saya yakin Ibu bisa melaksanakan tugas Ibu sebagai ketua tim supervisi ya Bu ya. Amin. Semoga kegiatan supervisi di sekolah Ibu bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu. Baik Ibu Surlina, Ibu sudah menjalankan coaching ya Bu. Iya. Tadi saya sudah melihat pada kegiatan observasi ini, dan di sini ada beberapa pertanyaan lagi nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu nih. Dan jadi apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan ini? Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, itu dengan mempunyai tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya sudah melakukan coaching dengan prinsip coaching. Ya, baik. Iya. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan nih hasil dari observasi saya kepada kegiatan coaching Ibu tadi, di mana di sini Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Alur Tirta yang sudah terlihat jelas ini ya, dan sudah sangat bagus sekali, dimana juga Ibu sudah menjalankan prinsip coaching sebagai kemitraan kepada Ibu Aminor, dan ini terlihat Ibu sangat mendukung sekali nih apa yang diharapkan oleh Ibu Aminor. Dan juga tadi di awal ada spesifik kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan, di sini sudah terlihat di sini. Jadi Ibu sudah bisa mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu benar-benar menemukan apa yang diharapkan gitu, seperti itu ya Bu. Ini sudah sangat bagus sekali di catatan saya ini. Kemudian satu lagi nih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilakukan tadi? Kedepannya saya ingin memahami lebih dalam Alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat.
Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.